Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhlukin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in wa li ummati Muhammadin ajmain, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, melanjutkan materi sebelumnya bahwa ada dua hal penting berkaitan dengan puasa. Yang pertama, kita membangun harapan bahwa dengan puasa itu mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kita harus waspada ketika sebuah pohon tumbuh berkembang subur dengan baik, harapan akan berbunga dan berbuah. Waspadalah, di situ ada hama dan penyakit yang bisa menggerogoti, bukan sekedar menggerogoti, tapi juga menghancurkannya. Oleh karena itu, waspada. Kita melihat pada salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna siyama laisa minal aqli wa syurbi faqat innamas siyamu minal lagwi wa rafath. Hati-hati, kata Nabi, bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa itu bukan sekedar menahan makanan dan minuman masuk ke perut kita. Tapi puasa juga kita mempuasakan mulut kita dari rofas, yaitu berbicara yang jorok, berbicara yang tidak manfaat, bicara juga yang penuh dengan dusta, dosa, dan lain sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu di antara yang menghancurkan puasa kita, termasuk juga ibadah kita, adalah kata-kata. Kalau kita selusuri lagi ibadah yang lain, bahwa haji pun melekat dengan kata-kata faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Barang siapa yang melaksanakan haji, maka tidak boleh rofas, tidak pusuk, tidak boleh jidal. Ini ada tahapan-tahapan larangan kita berbicara. Yang pertama, ketika kita sholat, tidak boleh sama sekali berbicara dan berkata-kata, kecuali doa atau bacaan-bacaan yang memang ada di dalam kegiatan sholat itu sendiri. Tapi begitu kita melaksanakan puasa, maka harus ada pengaturan, boleh berbicara, tapi, jadi ada tapinya. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa puasa itu hembusan nafasnya adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah. Jadi kita tidak sesederhana itu menerjemahkan tidur. Artinya jamaah tidak hanya beralasan untuk memuaskan tidur karena memang hobinya tidur. Sudahlah, baru ceramah sedikit sudah mulai tidur. Kemudian siang tidur, malam tidur. Padahal ada satu pesan yang harus kita tangkap. Daripada ngomong yang tidak benar, bicara yang membawa fitnah, bicara penuh adu domba, bicara penuh caci maki, maka tidur lebih baik daripada bicara yang tidak baik. Karena orang yang tidur tidak akan bicara, orang yang tidur tidak akan memfitnah. Seorang perempuan dalam kondisi puasa sedang mencaci maki. Kemudian Rasulullah datang, mengarogoh kurma dari sakunya, kemudian diberikan kepada perempuan itu, makanlah. Si perempuan itu menjawab, saya sedang berpuasa ya Rasulullah.
Maka kata Rasul, kamu sedang berlapar-lapar saja. Maka dalam hadis lain disebutkan, banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Di hadis lain malah disebutkan, ini sahih dari At-Targhib, disebutkan bahwa ada 2 orang perempuan sedang mencaci maki perempuan yang lainnya. Kemudian kata Nabi, muntahlah kalian. Keduanya muntah, kemudian muntah nanah dan darah. Kemudian Nabi sambil lewat mengatakan, kedua orang perempuan ini puasa dengan cara yang halal, tapi berbuka dengan cara yang haram. Nah, ini betapa kaitannya puasa tetap berjalan secara ritual, walaupun kita sudah mencaci maki, sudah menghina, sudah memfitnah, memprovokasi. Puasa secara ritual tidak membatalkan, asal tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri. Tapi nilai amal puasa, pahala puasa ini rontok. Maka Nabi mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang pertama, bahwa latihan buat kita ini sebetulnya isyarat dari Allah. Sekarang diturunkannya corona bukan sekedar ujian terhadap kesehatan, tetapi juga keselamatan lidah kita. Betapa kita memberikan manfaat kepada orang lain ketika bicara, ketika bersin, tidak mengganggu keselamatan orang lain. Maka kita dibungkus pakai masker akan aman untuk diri kita, aman juga untuk orang lain. Sebetulnya ini isyarat bahwa kata Nabi, puasa itu harus terjaga kata-katanya. Dan kata-kata bukan hanya sekedar bisa mengganggu terhadap amal atau pahala puasa kita, bahwa kata-kata selain anugerah dari Allah juga merupakan bukti apakah seseorang itu beriman atau Islam, itu tergantung pada kata-kata. Lihat dalam hadis bahwa man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Diam itu puasa. Makanya Allahumma laka sumtu. Sumtu itu kalau lihat dalam Quran surat Maryam, aku puasa dari berbicara. Kemudian yang kedua, bahwa kata-kata itu membuktikan seseorang itu muslim atau bukan. Jadi tanda mukmin dan muslim bisa dilihat dari kata-kata, dari pembicaraan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa muslim adalah yang menyelamatkan muslim yang lain dengan kata-kata dan perbuatannya. Ini seorang perempuan sedang mencaci maki, padahal dia ahli ibadah, dan dia juga sebagai ahli siangnya ibadah, malamnya ibadah, tiada hari tanpa ibadah. Tapi ketika ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ahli surga? Bukan, dia ahli neraka. Kenapa ya Rasulullah? Tetangganya tidak aman karena mulutnya. Nah, ini mungkin secara verbal bisa kita cegat lewat lakban, lewat masker, kita menahan diri. Tapi kadang-kadang ada yang dari produk pikiran kita bisa disalurkan lewat media sosial. Itu sama sebenarnya, nilainya adalah kata-kata. Mari kita hindari yang menghancurkan puasa kita, supaya jangan masuk ke kelompok yang dianggap oleh Nabi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sejak saat ini ke depan, kita berniat memerangi nafsu bicara yang tidak ada manfaatnya, memerangi nafsu yang ingin memprovokasi orang lain, memfitnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan puasa kita penuh makna, mudah-mudahan puasa kita bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan Allah, dan di ujungnya nanti adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.